Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Jadi begini Bu, saya bingung. Kalau nggak salah macam-macam KB itu kan banyak kan Bu. Jadi yang bagus untuk saya yang mana Bu? Soalnya saya dan suami saya masih bingung pilih yang mana. Jadi begini Bu Maya, emang ada beberapa metode yang harus Ibu ketahui. Yang pertama itu metode kalender, yang kedua itu metode suhu basal, yang ketiga itu metode MAL, dan yang terakhir itu metode Landry Cervix. Ibu, di sini saya jelaskan metode kalender. Metode kalender adalah metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan hubungan senggama atau hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi. Nah, dari metode kalender ini ada beberapa manfaat yang dapat. Yang pertama itu dari segi ekonomi, segi kesehatan, dan segi psikologi. Efektivitasnya, bagi wanita dengan siklus haid teratur, efektivitasnya lebih tinggi dibandingkan wanita yang siklus haidnya tidak teratur. Jadi begini Bu, kalau cara kerjanya metode kalender ini contohnya Ibu masa menstruasi Ibu 25 hari, sedangkan 1 bulan itu ada 30 atau 31 hari. Nah, sedangkan siklus menstruasi Ibu tuh ada 25, berarti 8 hari. 8 hari itu terhitung masa subur Ibu. Yang kedua itu suhu basal. Wanita yang menggunakan metode suhu basal harus mencatat suhu tubuhnya setiap hari. Metode ini hanya dapat dipakai untuk mengamati fase tak subur pasca ovulasi pada setiap hari. Metode suhu basal bermanfaat bagi pasangan dan kehamilan menurut konsepsi. Sedangkan kontrasepsi manfaatnya metode suhu basal tubuh berguna bagi pasangan yang menginginkan atau menghindari mencegah kehamilan. Efektivitasnya, daya guna teoritis adalah kehamilan per 100 wanita per tahun. Cara kerjanya yang pertama, Ibu mengukur suhu tubuhnya hampir setiap hari sebelum bangun dari tempat tidurnya. Sedangkan selanjutnya catat hasil suhu tubuh setiap hari. Gunakan catatan suhu tubuh selama 10 hari dari siklus haid Ibu. Menentukan suhu tertinggi dan suhu normal dan rendah. Selanjutnya abaikan setiap suhu rendah, selanjutnya abaikan setiap suhu tinggi yang disebabkan oleh demam. Jika suhu Ibu tertinggi dari 10 hari tersebut, garis ini tersebut garis pelindung. Selanjutnya, periode tak subur mulai pada hari ketiga berturut-turut. Suhu Ibu tinggi dan pantangan dilakukan sejak hari pertama. Yang ketiga itu metode aminor. Laktasi MAL adalah kontrasepsi yang menggunakan pemberian ASI secara eksklusif. Artinya hanya diberikan ASI tanpa tambahan atau minuman lainnya. MAL menggunakan praktik menyusui untuk menghambat ovulasi sehingga berfungsi sebagai kontrasepsi apabila seorang wanita memiliki seorang bayi berusia 6 bulan dan aminor serta menyusui penuh. Kemungkinan kehamilan terjadi hanya 2%. Manfaat dari metode MAL ini bagi ibu diharapkan dapat menambahkan wawasan tentang kontrasepsi metode aminor, laktasi atau MAL, sehingga dapat memotivasi penggunaan ASI eksklusif sebagai metode kontrasepsi efektivitas jika menyusui si kecil dibarengi dengan pemberian nutrisi selain ASI. Yang terakhir itu ada metode Landry Cervix, yaitu mengamati kualitas dan kuantitas lendir cervix setiap hari. Periode subur ditandai dengan lendir yang jernih, encer, dan licin.
Ibu, tadi penjelasan metode macam-macam KB yang ada di Indonesia. Ibu Maya baru mempunyai 1 anak kan Bu, dan ibu ingin merangkakkan anak pertama dan anak kedua supaya ibu tidak terlalu bingung untuk memilih metode apa yang harus diambil. Dan saran saya sebagai bidan yang cocok untuk ibu saat ini, ibu mengambil metode kalender saja Bu, tapi sebaiknya ibu komunikasikan terlebih dahulu pada suami ibu. Bagaimana Ibu Maya? Begitu ya Bu, yang cocok untuk saya metode kalender. Baik Bu, saya akan menanyakan lagi kepada suami saya metode apa yang saya ambil. Baiklah Bu, jika nanti suami saya setuju, saya akan minta bantu kepada Ibu Bidan cara kerja yang lebih efektif. Begitu ya Bu. Baik Bu, nanti kalau suami ibu sudah setuju, ibu bisa datang kembali ke klinik ini dan saya jelaskan secara detail kepada ibu ya Bu. Baik Ibu, dari penjelasan saya, apa Ibu ada yang mau ditanyakan Ibu? Baik Bu, saya sudah mengerti. Saya permisi dulu ya Bu, terima kasih penjelasannya. Oke, sama-sama Bu Maya. Hati-hati di jalan ya Bu. Waalaikumsalam.